Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, mohon maaf Pak Farid dan teman-teman semuanya. Iya, pagi, bunda-bunda. Ini langsung saya buru-buru ya, tadi baru bener. Suaranya kok nggak ada, Mbak? Iya, cek. Masih mute? Nggak dengar saya, Mas. Dari ada ya, Oke. Pak Farid? Oke, Pak Farid sudah aman? Oke. Baik, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Pak Farid dan tentunya Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para pembelajar yang luar biasa. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali ya di Sabtu pagi ini. Tentunya masih dalam kajian rutin kita, acara rutin kita yaitu Spiritual Journey. Dan tentu saja masih bersama saya Anggi Pradita yang akan menemani Bapak Ibu sahabat semua untuk kita sama-sama belajar bersama narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Tentunya banyak yang ya tentu banyak sudah mengenal ya Pak Farid. Beliau adalah seorang profesional ya yang saat ini masih aktif bekerja di salah satu multinational company. Selain itu juga sebagai trainer konselor dan certified trainer magnet rezeki. Alhamdulillah. Pak Farid. Iya, selamat. Baik, ya alhamdulillah pagi hari ini luar biasa semangatnya Bapak Ibu ya, karena subuhnya sekarang agak lumayan ya, mendekati hampir jam 5, jadi persiapannya juga lumayan mepet, tapi insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dilancarkan dan istiqomahkan untuk bisa terus mengikuti kajian ini. Kita belajar terus. Kenapa? Karena tentunya ilmu itu ternyata luas sekali ya, apalagi ilmu Allah itu ternyata luas sekali. Mungkin kalau buat saya yang dengan sepanjang perjalanan umur saya ternyata masih banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin baru saya pahami sekarang ya, 2-3 tahun terakhir. Jadi alhamdulillah nih adalah rezeki yang luar biasa pada saat kita masih dimudahkan untuk masuk majelis ilmu, untuk menjemput ilmunya ya, artinya kita masih diberikan tanda kebaikan Allah bahwa kita senantiasa semakin dan semakin mendekat kepadanya ya. Alhamdulillah. Ya, di pagi hari ini ya di Zoom Meeting alhamdulillah sudah hadir 47 orang di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di awal waktu seperti biasa ya. Ada Bunda Vivi dan Coach Nana ya yang wah ini persiapannya sudah bareng seperti organizernya ya, luar biasa. Pagi-pagi sudah join, terima kasih, dan juga Bapak Ibu semuanya. Di sini ada buka tulis ya, Ibu Dwi Ismayanti, Ibu Eni Rohaini, Ibu Ayat juga ya yang sudah on cam. Alhamdulillah terima kasih. Dan banyak nih yang sudah menuliskan di kolom chat. Izin Pak Farid saya sambil menyapa-nyapa dulu ya Pak Farid. Baik, di sini ada Coach Nana. Salam sehat, Assalamualaikum dari Treasure Bay Bintan. Turut menyimak, siap Coach, terima kasih. Ada Pak Arif Fatullah. Assalamualaikum Pak Farid dan Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bu Vivi Rais, tentunya dari Bekasi. Assalamualaikum, sahabat surga semua. Bekasi nyimak. Oh, salam sehat ya, terima kasih. Ibu Zuraida. Assalamualaikum, dari Pangkalan Kerinci ya, hadir wah dari Riau. Kemudian ada Mas Ian ya, Anggiran Permana. Assalamualaikum pagi Pak Farid, Bang dan semua sahabat-sahabat surga sehat dan barokah semuanya, amin. Dan tentunya ada Pak Farid ya, waalaikumsalam. Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih Pak Farid sudah bantu menjawab di kolom chat ya. Ini biasanya kalau 15 menit sebelum acara saya masih antara pegang HP dan sambil dandan itu Pak Farid ya, tangan kanan tangan kiri dua-duanya membalas WA ini ya, link join. Oke. Baik, kemudian ada Ibu Ika Fenti.
Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Intan, Bu Eni. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan sahabat surga. Barakallahu fikum wa fi barakallah. Kemudian ya, terima kasih Bu Eni. Pak Marwanto, Assalamualaikum Pak Haji dan Mbak Anggi dan rekan Magnet Rezeki, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Pak Marwanto juga sudah semakin sehat dan fit ya Pak. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Bu Ibet Gonia dari Lampung Utara hadir, terima kasih. Bu Siti Mariam dari Wonogiri ya, terima kasih. Pak Slamet Riyadi ya dari Palembang, terima kasih. Bu Sumiati, alhamdulillah nyimak, terima kasih. Bu Linda, Bu Yuli, wah yang juga alhamdulillah sudah join bersama kita. Yang izin on cam tidak apa-apa karena ini kajian pagi ya, wajar pagi-pagi kita masih sibuk dengan rutinitas awal kita di pagi hari, masih siap-siap. Mudah-mudahan nanti bisa on cam menjelang akhir acara ya. Biasanya kita ada foto bareng supaya nanti saling jadi kalau pada saat foto siapa gitu ya. Nah, ini bisa menyambung silaturahmi. Baik, ya terima kasih Pak Pak Andru Fikih, Pak Abdillah Gatot dan Pak Herman yang juga baru bergabung. Alhamdulillah. Di Facebook juga sudah bergabung 31 orang, ini luar biasa. Terima kasih Bunda-bunda Sohalekahaku ya yang biasa rajin nih ya di Zoom meeting, di Facebook ya, dan juga biasanya di Facebook itu yang lebih rame komentarnya ya karena interaksinya hanya lewat chat. Terima kasih selalu aktif berpartisipasi teman-teman yang di Zoom. Dan ya di pagi hari ini alhamdulillah nih nggak terasa kita sekitar mungkin tinggal kajian minggu depan ya, kajian yang menjelang bulan Ramadan ya, dan 2 kajian berikutnya kita sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini juga salah satu cara kita semakin mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan karena ternyata kesehatan itu penting sekali supaya ibadah kita selama bulan Ramadan juga bisa optimal ya, bisa maksimal. Seperti biasa, nanti Pak Farid akan berdoa terlebih dahulu supaya kajian kita lebih berkah, dan pada saat kita dimudahkan untuk berdoa, Bapak Ibu, itu artinya Allah juga sedang memberikan kebaikan untuk kita ya, dan doa itu akan menjadi hal yang sangat penting sekali ya, karena supaya kita dengan hal yang baik, penuh keberkahan, dan juga jalannya acara ini semakin membawa banyak manfaat buat kita semua. Nanti dilanjutkan Pak Farid akan menjawab pertanyaan atau testimoni dari Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua di sini ya. Baik, kalau begitu Pak Farid tidak berlama-lama, saya akan serahkan pengawal ini dengan memukanya tentu dengan doa ya. Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak-adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak-adik rahimakumullah, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini, sampai pagi ini, di mana kita masih berada pada kondisi yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan hidup yang begitu terang benderang kepada kita. Bagaimana supaya kita hidup bahagia, bagaimana supaya kita bisa hidup nyaman, supaya hidup dengan ridho Allah, telah diberikan petunjuknya kepada kita. Hanya kadang-kadang saja kita yang tidak pernah mau belajar, lalu kemudian tidak pernah mau menjalankan apa yang sudah menjadi petunjuk hidup kita.
Salawat serta salam ini juga kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa, berharap, meminta kepada Allah. Semoga Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa juga mari kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap, kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridho-Nya. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita juga berdoa. Barangkali di antara kita ada yang masih diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, diberikan kenikmatan yang sesungguhnya tiada terkira. Dan semoga siapapun itu yang pada saat ini masih belum sehat, belum fit, belum kembali seperti sedia kala, segera Allah sembuhkan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta salat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Suara saya cukup bagus nggak Mbak ya? Bagus Pak. Bagus ya, karena di tempat saya ini Bagus. internetnya tidak stabil ini. Ya sudah, ya, kasih kabar, kasih tahu nanti kalau memang ada hal-hal yang tidak sempurna, tidak baik ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan dan testimoni dari tanggal 12 Maret 2022 dan sebelumnya. Ini ada dari Ibu Khomsatun Hani dari Singapura. Ya, beliau ini sangat rajin gitu ya. Selalu hadir di tengah-tengah kita, selalu bersama-sama kita belajar. Terima kasih Ibu. Dan semoga ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan juga bagi hidup Ibu dan kita semua. Saya Pak Farid, jatuh teruk. Teruk itu tidak bagus bahasa Melayu ya. Tetapi alhamdulillah setelah mendapatkan ilmu, rezeki, keadaannya menjadi semakin membaik. Jadi ini kaitannya dengan kajian kita, tema kajian kita minggu lalu yaitu tentang ngeprank ya, diprank oleh kehidupan. Dikerjain tanda petik oleh kehidupan. Bukan Allah yang ngerjain kita, tapi kehidupan kita. Dan sesungguhnya kalau mau dicek lagi itu yang ngeprank itu ya diri kita sendiri sebetulnya gitu ya. Kita kembali ke sini. 1 tahun depression, ya, 1 tahun mengalami kondisi depresi dan sekarang alhamdulillah ujian Allah itu akan membuat diri kita menjadi kuat. Ya.
Betul, betul Pak Farid. Pada saat itu saya menjadi sombong, saat itu menjadi takabur, merasa hebat, gitu kan, merasa luar biasa. Lalu tiba-tiba diprank oleh kehidupan, lalu tiba-tiba dijatuhkan oleh kehidupan, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali seperti sedia kala. Ya, 1 tahun depresi, 1 tahun berada pada kondisi yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Saya sekarang menjadi sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan taubatan nasuha. Betul sekali. Jadi ketika hidup kita jaya, berjaya, sukses, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan segala kemudahan gitu kan, biasanya kita memang akan tidak terlalu ingat dengan Allah, tidak terlalu ingat dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi ketika kehidupan itu menjatuhkan kita, ngediprank oleh kehidupan, dijatuhkan oleh perbuatan diri kita sendiri sebetulnya seperti itu, maka apa yang terjadi, disitulah sesungguhnya Allah sedang mencintai kita. Allah sangat sayang dengan kita. Allah kepingin hidup kita mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa kebahagiaan yang hakiki? Yaitu ketika hidup kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita bahagia dengan materi yang berlimpah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Hidup kita betul-betul merasa nyaman dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Saya katakan iya, andai kita selalu berada dalam jalannya Allah. Belum tentu hidup bahagia yang sesungguhnya, yang hakikat kebahagiaan yang kita rasakan jika hidup kita tidak di jalan Allah. Sesederhana itu hidup kita ya. Baik, yang kedua ini ada testimoni dari NN. Pak Farid, saya memiliki teman yang alhamdulillah hidupnya itu berkecukupan. Segala kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan alhamdulillah selalu dalam kondisi sehat. Beberapa bulan yang lalu, beliau itu punya rencana untuk menjual salah satu asetnya dengan harga yang lumayan ya. Tidak disebutkan harganya, tetapi gambarannya barangkali ini MM-an lah kalau bahasa yang sekarang itu ya. Lalu kemudian ada salah satu calon pembeli yang berminat dengan harga yang ditawarkan teman saya itu. Ya, jadi katakanlah nawarkannya 10 miliar, lalu ada calon pembeli yang datang dan tidak terlalu menawar banyak gitu. Oke lah 10 M saya bayar. Kemudian saya meminta teman saya itu melakukan garputala. Garputala itu kalau dalam bahasa magnet rezeki itu adalah salah satu cara bagaimana kita minta petunjuk pada Allah ya. Istikharah bil Quran, katakan demikian. Dan ayat yang didapatkannya ternyata kurang bagus, yang lebih kurang bermakna untuk tidak menjual aset tersebut kepada calon pembeli yang datang itu, gitu ya. Jadi dengan melakukan garputala biasanya kita akan mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah langsung. Apakah rencana kita, apakah niat kita itu bisa kita teruskan atau tidak, misalnya demikian ya. Dan ternyata di dalam prosesnya pun juga tidak lancar. Ada saja kejadian yang menunda pembelian itu, ya, sehingga beberapa bulan ini ya belum selesai. Padahal tadinya si pembeli itu sudah yakin, sudah oke. Kemudian temannya beliau juga sudah yakin, sudah oke. Tapi ada saja, ya, ada saja persoalan-persoalan yang membuat pembelian itu sampai hari ini tidak terjadi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Teman saya ini ngebet banget itu pingin banget ya, nafsu banget gitu, pingin menjual asetnya dengan berbagai cara kepada orang tersebut dan bahkan ya, Insya Allah, dan bahkan mencoba melakukan adjustment ya, terhadap ayat hasil garputalanya. Adjustment itu dicocok-cocokin dengan kemauannya sendiri. Sudah jelas yang dikatakan bahwa hasil GT-nya itu nggak bagus. Ya, kemudian rasanya tidak perlu menjual pada orang tersebut. Tetapi temannya ini berusaha mencocokkan, melakukan adjustment gitu, melakukan pembenaran bahwa nggak bagusnya hasil GT ini begini bukan.
ditujukan dicoba dicocokkan dengan keinginannya ya. Mohon tanggapannya ya. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Inilah contoh kebanyakan dari kita orang awam. Saya juga termasuk orang awam yang selalu mengikuti hawa nafsu kita untuk sesuatu yang kita inginkan. Padahal Allah itu sudah memberikan petunjuk secara jelas. Di mana petunjuknya? Di ayat hasil garpu tala yang muncul itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Bahkan juga sudah ditunjukkan dengan proses yang tidak lancar. Itu sebetulnya satu sinyal, satu isyarat, satu tanda bahwa jangan dijual ke orang itu. Tampaknya tidak bagus kalau kita mencoba memaknai ayat garpu talanya. Ini adalah sinyal dari Allah untuk tidak meneruskan penjualan itu. Sebetulnya demikian. Ya. Tapi kita sebagai manusia awam, sebagai orang awam, biasanya nih kalau udah melihat uang dalam jumlah yang besar, ya, apalagi MM-an gitu ya, miliaran gitu kan, kadang-kadang kita suka kehilangan pikiran rasionalnya, logika berpikirnya itu hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita itu cuma bagaimana bisa mendapatkan uang. Itu saja. Nggak ada yang lain. Nah inilah satu pelajaran, satu contoh yang sangat baik buat diri kita juga, bahwa kenapa hidup kita itu tidak bahagia? Kenapa hidup kita itu tidak nyaman? Kenapa hidup kita itu seringkali membuat diri kita ini kadang tidak menentu gitu ya, katakan tidak bahagia, katakan tidak nyaman, walaupun misalnya dilimpahi oleh materi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pola-pola pikir kita itu yang tidak berpikir sesuai dengan pikirannya Allah, sesuai dengan maunya Allah gitu loh. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu godaan materi, godaan duniawi, yang kita pikirkan ya itu saja gitu. Nah ini sebetulnya yang menjadi penyebab tidak bahagianya bukan orang lain, bukan siapa sih, tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri sudah jelas Allah memberikan petunjuk lewat ayat garpu talanya. Gitu kan. Sudah jelas Allah memberikan sinyal dengan proses yang tidak lancar. Jangan dijual ke orang itu. Mungkin yang lebih cocok bakal dikirimkan oleh Allah. Gitu. Yang dipikirkan seperti yang mestinya begitu. Tetapi kita kadang-kadang tidak menghiraukan sinyal itu. Kadang-kadang kita tidak menghiraukan petunjuk-petunjuk Allah itu. Inilah yang menjadi satu kebiasaan dari diri kita ya. Teori mah gampang Pak, tapi pelaksanaannya yes. Karena saya juga pernah merasakan seperti ini. Merasakan seperti ini. Ya, ketika punya satu aset, kemudian asetnya mau disewakan, muncul satu orang yang akan menyewa aset saya, lalu kemudian dengan harga yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Tetapi ada proses-proses yang tidak syar'i gitu lah. Kadang-kadang di hati ini muncul udahlah itu mah abaikan sajalah, udahlah. Itu mah sesuatu yang subhat barangkali gitu. Yang penting dapat duitnya, tinggal transfer itu duit gitu. Tinggal transfer itu uang gitu. Nah, itu kadang-kadang godaannya. Tetapi Allah memang sayang dengan kita gitu. Allah sayang dengan saya pada saat itu sehingga ada satu proses yang akhirnya membatalkan. Dan ternyata tidak lama kemudian datang lagi orang yang menyewa aset itu, prosesnya sangat mudah, prosesnya sangat lancar, dan harganya persis seperti yang kemarin tidak jadi menyewa aset saya. Situ godaannya, di situ godaannya. Memang kita tergoda oleh uang yang sudah ada di depan mata, jumlahnya begitu besar buat kita gitu kan. Kadang-kadang sinyal dari Allah itu, petunjuk dari Allah itu kita abaikan. Kenapa? Di depan mata ada uang. Ya, padahal belum tentu kita perlu amat dengan uang itu. Tetapi kalau sudah uang yang muncul menari-nari di depan mata kita, ya Masya Allah. Ya, itulah godaannya. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Dari Ibu Yulianti di Lampung. Assalamualaikum, gimana kabar Bunda Anggi? Semoga selalu sehat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa minggu ini saya merasa tidak tenang hati, merasa tidak nyaman. Biasalah Bun, banyak persoalan hidup.
Saya ingin membahagiakan ibu saya tetapi masih belum sanggup. Ingin memperbaiki rumahnya tapi uang yang saya miliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Saya juga ingin membahagiakan ibu saya kalau berangkat ke pengajian, ingin sekali diantar menggunakan sepeda motor tapi saya nggak punya. Ya, dan biasanya hanya pinjam sepeda motor ke saudara saya. Sekarang ini saya harus banyak melakukan sholat taubat ya. Dosa-dosa saya memang masih banyak. Kadang suka sedih. Anak-anak saya minta jajan, beli mainan, tapi uang sudah dipakai untuk suami, untuk berobat ya. Punya uang 1 juta sudah dipakai untuk ke dokter dan alhamdulillah anak-anak saya mengerti dan suami juga sekarang sudah sehat. Saya sangat bersyukur. Yang penting keluarga saya sehat, suami sehat adalah satu keajaiban yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Saya juga berusaha untuk masuk ke gua keajaiban. Gua keajaiban ini salah satu proses dalam ilmu MR, magnet rezeki itu adalah proses kita betul-betul hanya tanda petik berhubungan dengan Allah. Kita tanda petik berdua dengan Allah. Di situ proses di mana kita melakukan banyak kegiatan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya salah, saya tidak benar, saya kurang bersyukur, makanya tadi juga saya langsung melakukan sholat tobat. Nah, Bunda, saya ini sekarang sedang merintis jualan chicken, maksudnya mungkin fried chicken, ayam goreng, dan soto. Orang-orang bilang katanya masakan saya ini enak, tetapi hari ini saya nggak berjualan karena modal saya habis ya. Saya cuma punya uang 100.000, biasanya saya putar untuk modal dan sekarang habis. Lalu hari ini saya itikaf saja di masjid, bertobat dan berdoa secara khusyuk minta pertolongan Allah. Nggak disangka pagi ini Bun, tiba-tiba ada orang yang saya kenal, itu ngasih modal sebanyak 1 juta rupiah. Dan boleh dikembalikan dalam waktu 6 bulan kemudian tanpa ada bunga. Masya Allah, ternyata janji Allah itu pasti benar. Tepat waktu bagi siapapun yang mau mendekat kepadanya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Hidup kita itu memang seperti itu, variasinya banyak, dinamikanya banyak. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Allah yang akan menjamin menyelesaikan seluruh persoalan. Lalu kenapa sering tidak yakin? Percaya dengan Allah, percaya. Yakin, belum tentu. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya membuat hidup kita itu menjadi tidak nyaman, membuat hidup kita itu tidak bahagia, dan seringkali kita kehilangan orientasi, kehilangan arah, entah apa yang mesti saya lakukan, mau ngapain, barangkali itu bahasanya. Padahal sebetulnya solusinya sudah ada. Paling dekat, sangat dekat, sesuatu yang terdekat dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mbak Anggi, sementara ini dulu dan seperti biasa mohon waktu 30 detik ya untuk saya beri. Silakan Mbak Anggi. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Luar biasa tadi ya, sharing dari Pak Farid, jawaban maupun testimoni dari teman-teman kajian. Nah, itu tadi bagaimana pada saat kita benar-benar tawakal ya, memasrahkan kepada Allah. Jadi pada saat ada persoalan, ya itu tandanya Allah sebenarnya lagi nyolek kita gitu. Ayo sini, jangan-jangan kemarin pas lagi cukup, lagi bahagia, kita lalai lagi nih, kurang sering mendekat kepada Allah. Jadi itu tanda Allah lagi mencolek kita agar kembali bermanja-manja kepada Allah. Dan pada saat kita ikhlas, ridho atas persoalan yang kita hadapi ya, insya Allah pasti Allah akan berikan jalan keluar. Karena kemarin saya sempat mendengarkan kajian Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi pada saat kita tadi misalnya ada persoalan dan kita dimudahkan untuk berdoa kepada Allah, itu ternyata tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan jawabannya atau akan siap mengabulkan kita gitu ya. Jadi itulah kenapa yuk semakin mendekat kepada Allah, insya Allah pasti selalu akan ada jalan keluarnya dari Allah
yang merupakan tentunya Maha Pemberi Solusi. Baik, ini mohon izin sebenarnya lagi sedang mempersiapkan sedikit survei untuk Bapak Ibu ya, tapi masih ongoing proses ini Pak Farid ya. Jadi nanti mungkin mohon izin di mendekati akhir acara ya Bapak Ibu, kami minta kesediaannya 1-2 menit agar bisa mengisi sedikit survei supaya tentunya makin kita bisa ya tentunya akan selalu berkembang dan bertumbuh. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan kita bisa semakin mengetahui nih ya apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya supaya tentunya kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Demikian Pak Farid, mungkin nanti saya izin share di chat atau di akhir acara ya, nanti juga akan saya share kembali. Maka tentu saja sekarang kita akan masuk ke materi hari ini ya, kajian 77, dan di mana kajian ini seperti biasa judulnya juga sangat menarik, yaitu mainkan perasaanmu. Nah, gimana nih? Udah nggak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Farid. Oleh karena itu, langsung saja saya akan silakan Pak Farid untuk sharing kepada kita semua terkait dengan materi yang akan disampaikan. Silakan Pak Farid. Oke, baik. Sudah muncul, Mbak? Sudah, Pak. Saya minta izin nyapa dulu yang ada di Facebook ya. Ada Ibu Jumirah, Ibu Khamsatun, Ibu Sayyidatin Nafiah, Pak Wahyu Hidayat, Ibu Ririn Andriani, Ibu Novita, Ibu Lidiana, Ibu Zara Naura, Ibu Disa, Ibu Yulia Roza, Ibu Mudawaroh, Ibu Neng Ipa, Bapak atau Ibu ya, Heri Susilowati, Ibu Zara, Ibu Roro Siti Maria, Ibu Tri Wahyuni, dan seterusnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ada Pak Eka juga, Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang barangkali sesuai dengan apa yang kita alami pada saat ini, ada sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang membuat hidup kita bahagia, ada sesuatu yang membuat hidup kita belum merasa bahagia, dan sebagainya. Itulah dinamika kehidupan, itulah hidup ya. Nah, kita masuk ke dalam materi kita, materi yang sederhana, materi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti beberapa kali kita jelaskan bahwa Saturday Morning Talk kita ini, spiritual journey kita ini adalah satu proses belajar kita sama-sama belajar sesuatu yang sederhana, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan membahas materi-materi yang bobotnya itu high class, atau bobotnya premium, atau bobotnya itu berat, katakanlah demikian ya, yang tidak ringan seperti itu. Kita bahas hadis, dalil, ayat, dan sebagainya. Tetapi kita mencoba melihat dari satu sisi yang tidak sama dengan yang lain. Bukan anti mainstream, tetapi kita mencoba mencari ceruk atau celah di mana tidak banyak orang yang belajar sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Materi-materinya, tema-temanya, topik-topiknya itu sangat sederhana. Kenapa? Karena kami punya prinsip, saya punya prinsip bahwa hidup kita itu kadang-kadang jatuhnya, tergulingnya, itu gara-gara sesuatu yang kecil. Sesuatu yang tidak besar, sesuatu yang tidak kita sadari bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti halnya ini, ilustrasi ini sering saya sampaikan. Kenapa? Karena barangkali ada teman-teman yang baru hadir juga. Kalau kita berjalan di satu jalan, lalu di depan kita ada batu besar, bongkahan batu yang besar, segede tubuh kita barangkali, itu kita akan mudah melihatnya. Lalu kita akan mudah menghindarinya. Tetapi jika kelihatan jalan itu tuh lancar, lurus, halus misalnya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada kerikil kecil yang membuat kaki kita terantuk, kemudian kaki kita injak kerikil, lalu berdarah misalnya, dan itu menyebabkan hidup kita menjadi tidak nyaman. Itu juga yang ingin kita dapatkan. Jadi kita bahas sesuatu yang sederhana dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, tetapi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita.
Kita masuk, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sederhana sekali. Saya hanya ingin bertanya kepada teman-teman. Kalau misalnya kita diberi uang sebesar 50.000 rupiah. Ya, 50.000, bukan 50 juta, bukan 50 miliar, bukan 50 triliun. Ketika kita diberi uang oleh seseorang sebesar 50.000 rupiah, apa yang kita rasakan? Kan begitu. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, nanti saya akan jawab sendiri. Ketika ada seseorang memberikan uang sebesar 50.000 rupiah, apa yang akan kita rasakan? Bagi kita yang pada saat ini jobless, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, tidak tahu apa yang mesti dilakukan untuk makan hari ini, ketika ada orang memberikan uang 50.000 rupiah itu, Masya Allah, besarnya itu luar biasa. Ya, bahagianya itu luar biasa. 50.000 rupiah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kalau perlu nyembah-nyembah kepada orang yang memberikan itu. Kalau perlu cium kaki kepada orang yang memberikan uang 50.000 itu. Barangkali 50.000 itu kalau sekarang ini seharga 2 liter minyak goreng gitu ya, yang lagi langka di pasaran. Masya Allah, minyak goreng aja sudah seperti harga Allahu Akbar ya. Nanti kalau kita bahas di sini dikiranya kita bahas tentang politik gitu, Masya Allah, nggak usah lah. Ya, nggak usah. Nah, bagi mereka yang jobless, tidak punya pekerjaan, tidak tahu mesti melakukan apa untuk mendapatkan nafkah penghasilan hari ini, 50.000 itu luar biasa, sesuatu yang sangat besar. Tetapi bagi mereka yang pekerja kantoran, katakanlah gajinya 5 juta, katakanlah gajinya itu misalnya 10 juta atau 15 juta misalnya. 50.000 itu ya biasa aja gitu ya. Barangkali ini adalah biaya makan siang mereka gitu yang punya gaji tetap di kantoran tetap, kemudian kerjanya di segitiga emas di Jakarta gitu ya. Di Tamrin Sudirman Kuningan 50.000 itu ya itu jatah makan siang. Sekali makan siang di mal-mal besar itu ya lebih kurang sebesar itu, sejumlah itu. Jadi biasa-biasa aja bagi mereka yang sudah punya penghasilan tetap, pekerja-pekerja yang di kantoran gajinya sudah gaji tetap, gaji 10 juta, 15 juta itu biasa. Dan bagi mereka orang yang kaya raya, konglomerat, punya perusahaan, dikasih 50.000 itu benar-benar gak ada apa-apanya. Benar-benar sesuatu yang, sesuatu yang, lu ngeledek gua deh. Gitu. Bahkan mungkin bisa jadi tersinggung. Saya orang kaya, saya ini pengusaha besar, aset saya itu belasan puluhan triliun gitu kan. Kemana-mana naik private jet, macam Crazy Rich yang seperti itu yang sekarang jadi persoalan. 7 Crazy Rich yang 2 sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh kepolisian. Masya Allah, jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Yang uangnya banyak, 50.000 itu nggak ada artinya. Bagi debu seujung kuku kita. Kan seperti itu ya. 50.000 itu bagi mereka yang jobless, tidak punya penghasilan tetap, tidak tahu mesti melakukan apa untuk makan hari ini, itu luar biasa besar. Bagi mereka yang pekerja kantoran gaji 5 juta, 10 juta, 15 juta, ini hal-hal yang biasa saja. Ya, tidak terlalu menjadi hal yang serius. Tetapi bagi mereka yang kaya raya, konglomerat, pengusaha besar, ini malah dijadikan ngeledek. Lu ngeledek gua, lu ngasih duit cuma gocap doang gitu, misalnya seperti itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Apa yang dirasakan oleh seseorang yang ditinggal wafat suami atau istrinya, ditinggal wafat oleh pasangannya, gitu. Jawabannya juga sederhana. Ketika pasangan kita itu meninggal dunia dan kita sangat mencintai pasangan kita, maka kesedihannya itu tiada terkira. Kesedihannya itu luar biasa. Bahkan
Misalnya bagi mereka yang tingkat keimanannya belum begitu tebal, belum begitu kuat, itu bisa menangis meraung-raung. Itu bisa sedihnya itu berbulan-bulan. Ada begitu banyak yang seperti itu. Tidak mau melakukan apapun, motivasinya tidak bangkit. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh pasangan yang sangat dia cintai. Sangat dia cintai. Tetapi bagi pasangan yang tidak mencintai pasangannya, bagi orang yang tidak mencintai pasangannya, bisa jadi malah bahagia. Apalagi kalau misalnya selama hidup dengan pasangannya itu mendapatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi misalnya selama hidup dengan pasangan itu selalu disia-siakan, misalnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, misalnya, atau mendapatkan kekerasan, misalnya, tidak pernah dinafkahi, misalnya, suasana keluarganya ribut terus tiap hari, misalnya, ketika ditinggal meninggal, ditinggal wafat oleh pasangannya, bisa jadi alhamdulillah, bebaslah saya sekarang ini dari tekanan-tekanan hidup yang selama ini saya rasakan. Barangkali seperti itu. Barangkali seperti itu. Jadi kita tidak memiliki satu rasa yang sama. Jadi satu perasaan yang sama itu enggak. Tergantung kondisi pada saat itu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rahimahullah. Yang berikutnya, mari kita lihat. Ini santai saja, sederhana aja. Misalnya, kita di PHK. Oh, Masya. Dari Ibu Ibet Gania ya. Wah, saya merasakan betul, memang merasakan betul. Saya pun juga pernah merasakan, tapi bukan pasangan. Orang tua saya wafat, kemudian anak saya juga wafat. Wah, Masya Allah ya. Perasaannya itu luar biasa. Kita teruskan Bapak Ibu teman-teman hadirin di kakak adik rahimahullah. Apa yang dirasakan bagi seseorang yang di PHK dan mendapatkan pesangon cukup besar? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan oleh seseorang yang di PHK dari pekerjaannya dan alhamdulillahnya mendapatkan pesangon cukup besar untuk ukuran kita sebagai orang biasa, orang awam. Bagi pekerja, bagi karyawan yang di PHK dan belum punya pekerjaan lain, belum punya rencana untuk melakukan apapun, misalnya mau pindah pekerjaan, nyari kerja, atau mau usaha, jadi tidak tahu apa yang dilakukan setelah PHK, barangkali proses PHK ini sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dunia seakan-akan kiamat. Dunia seakan-akan berhenti berputar. Masa depannya kelihatan, waduh, madesu, masa depan tidak cerah ya. Suram itu tidak cerah bahasa disiplin katanya gitu. Tampaknya hidup saya ini bakal terlunta-lunta. Barangkali seperti itu perasaan bagi mereka yang tidak siap mau melakukan apa setelah kita di PHK. Tetapi bagi karyawan yang di PHK kemudian sudah punya pekerjaan lain, tinggal masuk tanda tangan kontrak misalnya, tanda tangan offering letter misalnya seperti itu, sudah punya pekerjaan lain atau mau meneruskan bisnisnya, barangkali PHK ini adalah rezeki nombok. PHK diputus hubungan kerja dengan perusahaan, mendapatkan pesangon yang cukup besar, itu bisa dipakai untuk menambahin modal usaha ini. Atau jadi tabungan dan kita langsung bekerja di perusahaan lainnya. Nah, ini yang dirasakan oleh setiap orang itu kan tidak sama. Mainkan perasaanmu. Kita mau berada pada sisi yang mana? Pada rasa yang sama. Gitu. Pada rasa yang mana? Kan seperti itu hidup itu. Apakah orang memiliki rasa yang sama pada satu objek? Objeknya sama, tetapi apakah perasaannya sama? Kan tidak. Saya pernah merasakan juga pada saat itu, kira-kira ya belasan tahun yang lalu lah, 15, 16, 17 tahun yang lalu. Saya bekerja di satu perusahaan yang sangat bonafit pada saat itu, gaji saya sudah 2 digit ya, 16-17 tahun yang lalu saat itu gitu kan. Lalu kondisi perusahaannya tidak baik. 3 bulan saya tidak mendapatkan gaji. Tidak dibayar gaji saya 3 bulan. Tiba-tiba bulan keempat saya dibayar gaji saya itu 1,5 juta rupiah. Iya, 1,5 juta rupiah. Gaji saya sudah 2 digit pada saat itu, 3 bulan tidak digaji.
1,5 juta dibayar pada bulan keempat. Masya Allah, luar biasa. Rasanya itu bahagia banget. Rasanya itu benar-benar nikmat banget. Padahal cuma 1,5 juta. Bandingkan dengan gaji yang sesungguhnya yang mesti saya terima. Itulah yang kita rasakan. Saat kapan bisa merasakan sesuatu itu luar biasa? Saat kapan merasakan sesuatu itu biasa-biasa saja? Saat kapan kita merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang membuat kita nyaman? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita teruskan lagi. Misalnya, apa yang dirasakan oleh mereka yang sudah berlari 10 km tanpa istirahat? Ya, lari 10 km tanpa istirahat. Bagi atlet profesional, bagi mereka yang sudah biasa melakukan olahraga, bagi mereka yang sudah biasa jogging, 10 km itu tuh nggak ada apa-apanya, biasa-biasa saja, santai-santai saja gitu. Tetapi bagi orang awam yang hampir tidak pernah berolahraga, Masya Allah, rasanya itu lelahnya luar biasa. Rasanya itu letih luar biasa, bahkan mungkin pingsan. Berlari 10 km, kita tidak biasa berolahraga, kita tidak biasa lari, tidak biasa jogging, lalu dipaksa untuk berlari sepanjang 10 km tanpa istirahat. Bahkan mungkin kita bisa kena serangan jantung. Bisa jadi kita mendadak meninggal, mendadak wafat. Kenapa? Karena tubuh kita dipaksa, ditekan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Coba kita yang seperti ini bukan kuli angkut, bukan kuli pasar, bukan tukang bangunan. Mohon maaf dengan sangat, bukan berarti merendahkan mereka, tetapi hanya memberikan contoh. Kita disuruh ngangkat semen sebanyak 10 sak. Kita tahu satu sak semen itu ukurannya 50 kg. Disuruh ngangkat. Bagi pekerja kuli angkut, bagi porter, ini sesuatu yang biasa saja, santai saja. Bahkan bagi mereka yang memang penghasilannya berasal dari ngangkut-ngangkut semen, ngangkut beras dengan berat-berat yang seperti ini, itu biasa saja. Ini sesuatu yang mereka katakan, wah luar biasa, Pak, terima kasih banyak diberikan rezeki seperti ini. Tapi coba bagi kita yang tidak pernah bekerja dengan otot, bekerja kasar seperti ini, pegel badannya itu bisa berbulan-bulan. Pegel badannya itu bisa luar biasa, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Inilah kehidupan kita, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Berikutnya kita bicara contoh-contoh sederhana. Bagi kita yang memiliki pasangan, suami istri, apa yang kita rasakan saat pengantin baru? Nah, ini saya kasih kesempatan menjawab deh. Silahkan tulis di kolom chat. Apa yang Bapak, Ibu, teman-teman merasakan pada saat jadi pengantin baru? Ayo, silahkan. Mbak Anggi, boleh dibuka. Ayo, silahkan. Silakan yang mau sharing. Saya. Apa yang dirasakan pada saat happy, takut, aduh, takut, bahagia, gitu kan? Masya Allah, kok ada yang takut tadi Ibu Bandiah ya? Kenapa takut ya Bu ya? Gemes, bahagia, Masya Allah. Apalagi, ayo, pengantin baru bahagia banget, bahagia. Apalagi kalau misalnya pasangan kita itu adalah orang yang kita impi-impikan sejak zaman kapan gitu kan. Orang yang kita idolakan, kenapa ditunda, menyesal kenapa ditunda dulu. Tahu enak begini kenapa nggak dari dulu, nyesel gitu ya. Oke, pergi, merasa berbeda, wah deg-degan, Masya Allah. Ya, apalagi kalau pasangannya itu adalah orang yang kita impikan, orang yang kita sayangi. Gemeter Pak Jaidal Mustaqim, Masya Allah, kenapa Pak gemeter Pak ya? Baru pertama kali Pak ya. Oke, Masya Allah, saat pengantin baru apa yang kita rasakan? Lalu kemudian kalau kita bicara berikutnya, ayo, setelah 5 tahun menikah, apa yang dirasakan? Saya ingin tahu. Setelah 5 tahun menikah, kita coba bedakan dengan saat pengantin baru. Setelah 5 tahun, semakin berbeda. Makin berbeda ini makin bagus atau makin tidak bagus, wallahu alam gitu ya Pak Regi ya. Oke, ada lagi.
Ada lagi nggak setelah 5 tahun menikah tuh kita apa yang kita rasakan sebetulnya gitu ya? Ada yang berani makin bahagia karena baru merasakan cinta. Masya Allah, makin bahagia karena baru merasakan cinta. Jangan-jangan dipaksa nikahnya dijodohin gitu ya. Bisa jadi begitu. Nggak apa-apa. Itulah kehidupan kita. Titik jenuh kadang muncul. Yes. Ada kebahagiaan, makin berbeda dan mengerti apa itu nikah. Masya Allah. Keren. Apalagi? Silahkan dituliskan. Oke, sudah bisa menerima apa adanya menghadapi banyak persoalan. Yes, pasti hidup kita memang seperti itu. Berapa lama sih nikmatnya pengantin baru itu? Paling juga 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Bulan ke-4, ke-5, ke-6 sampai sekarang itu Masya Allah. Yang terjadi itu adalah kehidupan yang nyata. Barangkali jauh dari angan-angan. Sudah mulai saling mengenal karakter. Betul. Setelah 10 tahun menikah, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah 10 tahun menikah? Apa yang terjadi dengan perasaan kita? Apa yang terjadi dengan pasangan kita? Apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang kita lakukan dengan pasangan kita? Ini kan banyak sekali variasinya. Dinamikanya itu luar biasa. Dan apa yang dirasakan oleh kita ketika saat ketidakcocokan itu muncul. Semakin matang cobaan, semakin setelah 5 tahun makin banyak permasalahan dan sering terjadi perselisihan karena satu sama lain. Oke. Baik, ada lagi ya, masing-masing kita tidak mungkin sama, semakin capek lelah. Semakin capek lelah ngapain bisa capek lelah gitu ya. Seperti sahabat, berjalan bersama, semakin tahu perbedaan kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, nomor 4, saat ada ketidakcocokan, apa yang kita rasakan seperti itu? Apa yang kita rasakan ketika pernikahan kita itu ada ketidakcocokan? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah, seru kata Pak Jody gitu ya. Lalu setelah anak-anak kita pergi semua, apa yang kita rasakan? Ya, apa yang kita rasakan? Banyak sekali, berubah. Lalu kita kembali ke zaman pandemik COVID-19. Saat pandemik COVID-19 ini, apa yang kita rasakan? Bagi mereka yang barangkali kehilangan orang-orang yang dicintai, ini dianggap sebagai satu musibah. Bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan, ini menjadi satu musibah dalam pandangan manusia, dalam pandangan kita. Bagi mereka yang harus kena PHK, barangkali ini sebagai satu musibah. Bagi pengusaha yang harus nutup perusahaannya karena bangkrut, karena COVID-19 ini, pandemik ini luar biasa efeknya, barangkali itu sebagai satu musibah. Bagi mereka yang gajinya dipotong 50%, misalnya, kan banyak juga seperti itu. Barangkali sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi kehidupannya. Punya mimpi, punya keinginan, punya niat, punya rencana, semuanya tidak berhasil. Semuanya itu harus ditunda gara-gara apa? Gara-gara adanya pandemi COVID-19. Ya. Tetapi bisa jadi juga ini menjadi berkah bagi mereka yang justru menemukan bisnis baru atau bisnisnya berkembang pada saat pandemi. Berkah pandemi ini. Kok bisa jadi berkah? Kebayang nggak sebelum pandemi? Kalau tidak ada pandemi, apakah kajian Saturday Morning Talk ini bisa berjalan seperti ini? Bisa berjalan secara online? Apakah sebelum pandemi kita sudah mengenal yang namanya Zoom? Apakah sebelum pandemi kita mengenal yang namanya Microsoft Teams? Apakah sebelum pandemi kita mengenal namanya Google Meet? Barangkali itu dulu sudah ada, tetapi belum populer, belum terkenal, belum dikenal banyak orang, belum dimanfaatkan banyak orang. Justru pada saat pandemik itulah muncul bisnis-bisnis baru, bisnis online misalnya. All shop itu makin berkembang besar, makin berkembang pesat. Training online, kajian online makin berkembang pesat seperti halnya yang kita lakukan pada saat ini. Ya, Saturday Morning Talk Spiritual Journey yang seperti ini. Ini makin berkembang dan justru ketemunya itu pada saat ada pandemi. Jadi satu berkah juga, satu keberkahan juga bagi kita. Yang dulu orang itu ketika berjualan mesti menggelar lapak, buka lapak gitu ya, ngegelar dagangannya di depan rumah, di depan toko, sekarang tidak perlu. Tidak perlu gudang juga, tidak perlu kita jadi produsen juga, bisa jadi sebagai dropshipper misalnya.
bisa jadi sebagai agen saja, bisa jadi sebagai perantara saja. Bisa jadi keuntungan satu barang itu cuma 10 sampai 15 ribu, tetapi kalau volumenya besar, mengapa tidak? Dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi jalan ke kantor misalnya. Tidak perlu menyiapkan makan siang sendiri di luar rumah misalnya begitu. Kita bisa mengerjakan bisnis itu dari rumah sambil duduk, sambil masak juga misalnya, atau sambil berekreasi juga. Itulah kelebihan apa? Kelebihan dari pandemi COVID-19. Tetapi ada juga barangkali mereka yang tidak masuk dalam kategori mendapatkan berkah atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan musibah. Kenapa? Karena memang hidup kita itu tidak sama. Gitu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kesimpulannya apa dari contoh-contoh yang tadi? Contoh-contoh, hidup itu ternyata hanya tentang rasa. Hidup itu tentang perasaan yang kita miliki. Hidup itu tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Hidup itu ternyata hanya tentang rasa. Sesederhana itu. Ya. Bahagia atau tidaknya hidup kita tergantung kepada perasaan yang kita miliki. Nikmat atau tidaknya hidup kita itu tergantung kepada perasaan yang kita miliki. Betul kan? Seperti itu. Contoh tadi, dikasih 50 ribu. Wah, rasanya bahagia banget. Rasanya tuh luar biasa. Anugerah yang tidak terhingga. Bagi siapa? Bagi mereka yang jobless. Bagi mereka yang tidak punya kepastian hidup itu, tidak punya kepastian nafkah, tidak punya kepastian penghasilan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Contoh diri saya sendiri, saya katakan tadi, ketika gaji saya 2 digit, 15-17 tahun yang lalu, uang 1,5 juta itu tuh nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Ya, perasaan saya dengan uang 1,5 juta ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini uang receh misalnya. Katakan demikian. Tetapi ketika saya tidak digaji selama 3 bulan, tidak dapat penghasilan tetap selama 3 bulan, tiba-tiba di rekening masuk transferan 1,5 juta. Itu luar biasa, Masya Allah manfaatnya. Ya, manfaatnya besar pada saat itu bagi saya. Perasaannya tuh luar biasa. Nah, itu kan tergantung. Saya merasa bahagia ketika mendapatkan uang 1,5 juta saat kapan? Saat nggak digaji 3 bulan. Tetapi ketika gajinya lancar, gitu, gajinya lancar, tidak ada persoalan apapun, nah itu 1,5 juta itu nggak ada artinya. Nah, demikian juga dengan apa yang saya berikan contoh tadi. Apa yang kita rasakan ketika masih menjadi pengantin baru? Wah, luar biasa bahagia, dunia milik kita, apalagi pada saat resepsi. Orang lain tuh nggak ada apa-apanya, kita tuh kan jadi raja sehari, semua orang tertuju pandangannya kepada kita. Keluarga besar kita juga mengatakan dimanja, diberikan fasilitas macam-macam. Pokoknya apapun yang kamu minta pada hari itu diluluskan, diberikan. Ya, kita tidak boleh bekerja, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknya kamu jadi raja dan ratu sehari. Titik. Hanya pada saat resepsi. Setelah itu kita akan masuk pada kehidupan yang nyata. Perasaannya bagaimana? Bahagia atau tidaknya hidup kita tergantung kepada perasaan yang kita miliki. Nikmat atau tidaknya hidup kita tergantung kepada perasaan yang kita miliki. Mudah atau tidaknya hidup kita tergantung pada perasaan yang kita miliki. Itu mah perasaan yang mudah aja lah. Misalnya. Itu mah sesuatu yang mudah saja, enteng, pinat lah, gampang lah itu. Gimana nanti? Ketika kita berpikir begitu kan rasanya enak-enak aja. Tetapi ketika kita berpikir belum apa-apa, waduh, rasanya gimana? Aduh, langsung panik. Aduh, gimana ya? Nanti gimana ya? Seperti apa ya? Bagaimana ya? Ketika kita sudah merasa seperti itu, merasa panik seperti itu, maka akan muncul ketidakmudahan di dalam kehidupan kita. Kan tergantung bagaimana kita memainkan perasaan kita itu. Hidup itu tentang memainkan perasaan. Mainkan perasaan itu untuk tetap positif, untuk tetap bahagia, untuk tetap nikmat dengan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang sering mengatakan positive thinking, positive motivation, positive feeling. Itu maknanya apa? Hayo ubah rasa hidup kita itu menjadi segala sesuatunya dari sisi yang positif.
teori mudah, Pak, prakteknya. Nah, justru prakteknya itulah supaya lebih mudah semudah teori. Hayo kita belajar bersama. Hayo kita ikut kajian-kajian. Hayo kita ikut training-training. Hayo kita ikut belajar bersama dengan siapapun, bukan cuma ada di sini. Bukan cuma dengan Saturday Morning Talk saja, bukan cuma dengan acara kita Sabtu pagi seperti ini saja. Banyak sekali sekarang orang belajar dengan cara apapun, kemudahan-kemudahan secara online sebagai berkah dari adanya pandemi COVID-19. Hayo belajar bagaimana kita men-setting pikiran kita untuk menjadi sesuatu yang selalu positif. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Lalu, bagaimana sih kunci kebahagiaan hidup kita? Apa sih kunci kebahagiaan hidup kita itu? Pertanyaan pertama kan sederhana. Siapa yang menciptakan kita? Hidup kita itu menjadi tidak bahagia, menjadi tidak nikmat, menjadi tidak nyaman ketika kita melupakan siapa sang pemilik hidup. Saya kebentur dengan satu persoalan keluarga misalnya. Lalu muncul perasaan tidak bahagia, tidak nyaman, tidak nikmat. Saya terbentur dengan persoalan pekerjaan misalnya. Saya terbentur dengan persoalan bisnis misalnya. Atau gara-gara saya mesti kena PHK karena perusahaannya tutup atau perusahaannya bangkrut. Lalu tiba-tiba mata saya gelap, dunia terasa gelap, dunia terasa masa depannya itu tidak cerah, dan seterusnya. Kenapa bisa muncul yang seperti itu? Oke, terima kasih Bu Bandia ya, dengan pandemi kajian online tiap hari. Ketika hidup kita merasa tidak nyaman, ketika hidup kita merasa tidak bahagia, ketika hidup kita merasa tidak nikmat, itu sederhana persoalannya. Penyebabnya sederhana, karena kita tidak ingat dengan sang pemilik hidup. Ingat sih Pak, ingat. Cuman kita nggak yakin. Kan sering terjadi begitu. Tingkatannya begini, pertama itu adalah ingat dengan Allah, kedua percaya dengan Allah, yang ketiga yakin dengan Allah. Hidup kita blank, hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak bahagia. Jangan-jangan kita nggak ingat sama Allah. Yang diingat cuma makhluknya, yang diingat cuma manusia saja. Ingat sih Pak, ingat sih, tapi tetap aja nggak yakin, nggak bahagia. Kenapa? Barangkali kita ingat Allah, tapi tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Masa sih? Apa iya? Apa mungkin? Gitu kan? Apa iya seperti itu? Gitu kan? Saya sudah percaya dengan Allah, Pak. Tetapi tetap nggak bahagia. Yang ketiga, yakin nggak dengan kekuasaan Allah itu? Yakin nggak dengan Allah itu maha pemberi hidup? Yakin nggak dengan Allah itu yang memiliki kehidupan kita? Yakin nggak bahwa Allah itu yang akan menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam hidup kita? Kalau kita tidak yakin, maka sekali lagi hidup kita nggak akan pernah bahagia. Hidup kita tidak akan pernah nikmat, tidak akan pernah tentram. Kenapa? Karena tidak yakin. Apalagi kalau sudah tidak yakin, tidak percaya pula. Sudah tidak yakin, tidak percaya, tidak ingat juga sama Allah. Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Masih mending ingat walaupun mungkin belum percaya. Masih mending ingat dan percaya walaupun mungkin belum yakin. Yang paling utama, yang paling baik, yang paling sempurna, gimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan dalam hidup? Yakin saja dengan kekuasaan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kan sederhana. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ingat Allah aja cukup, walaupun mungkin belum percaya. Ingat Allah saja cukup, walaupun mungkin belum yakin. Apalagi kalau kita sudah ingat Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah. Oh, dijamin. Dijamin hidup kita itu akan bahagia selama-lamanya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin
kakak adik rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan supaya konsisten dalam perasaan kita yang positif? Tadi satu, ingat Allah. Yang kedua, tahu maunya Allah. Ya, harus tahu maunya Allah. Sering dalam kajian ini saya sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti punya keinginan. Setiap manusia itu pasti punya kemauan. Setiap manusia itu pasti punya rencana, punya target di dalam hidupnya. Tetapi seringkali kita tidak ingat bahwa Allah itu juga punya rencana untuk kehidupan kita. Allah itu juga punya kemauan untuk kehidupan kita. Allah itu juga punya target untuk kehidupan kita. Nah, kita hidup tidak bahagia, tidak nyaman. Kenapa? Karena seringkali kita tidak tahu apa maunya Allah. Tidak tahu apa rencana Allah. Lalu kita tidak mencoba mensinkronkan rencana diri kita sebagai manusia dengan rencana Allah. Nah, itu yang mesti kita sinkronkan. Kalau kita tahu apa maunya Allah, maka bisa dijamin hidup kita itu luar biasa. Dijamin hidup kita itu akan sangat-sangat bahagia. Dijamin hidup kita itu akan penuh keberkahan. Itu yang kita cari mestinya. Tahu apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Allah itu tidak pernah zalim dengan makhluknya. Allah itu tidak pernah akan menzolimi makhluknya. Allah itu tidak akan pernah mencelakakan kita sebagai makhluk. Allah itu nggak akan tega ngeprank kita dalam kehidupan. Allah itu tidak akan tega menjatuhkan kita ke jurang yang paling dasar. Allah tidak akan mungkin seperti itu. Allah bukan sesuatu yang kita lihat sebagai sesuatu yang sangat kejam, itu nggak ada, sama sekali. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sederhana hidup itu bukan? Ya, simple banget hidup itu bukan? Bapak, sebetulnya kunci kebahagiaan hidup kita itu adalah tentang rasa. Apa yang kita rasakan? Sesuatu yang ada terjadi yang menimpa diri kita itu tergantung reaksi apa yang kita berikan. Reaksi itu tergantung apa yang kita rasakan. Rasa itu tergantung dari apakah kita sudah dekat atau belum dengan Allah. Rasa yang muncul itu tergantung apakah kita selalu ingat atau tidak dengan Allah. Rasa yang muncul itu tergantung apakah kita memiliki kepercayaan atau tidak kepada Allah. Rasa yang muncul pada diri kita sendiri tergantung dari apakah kita punya keyakinan akan kekuasaan Allah atau tidak. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita akan direspon dengan rasa. Rasa yang muncul itu tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah itu Maha Baik. Allah itu sangat menyayangi kita. Kalau ada seorang ibu memiliki anak bayi, balita digendong, bagaimana rasa sayangnya manusia, seorang ibu kepada anak bayinya, kepada anaknya lah katakan begitu. Maka Allah itu jauh lebih sayang dibandingkan sayang seorang ibu kepada anaknya. Jauh lebih sayang, nggak ada bandingan sayangnya. Tetapi kenapa saya kok bisa mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan yang tidak ringan bagi saya? Balikin lagi Asy-Syura ayat 30. Itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kamu sendiri yang bikin gara-gara, kamu sendiri yang bikin persoalan. Bukan Allah yang ngeprank kita, bukan Allah yang zolim dengan kita, bukan. Bukan Allah yang menciptakan musibah untuk kita, bukan. Semuanya karena diri kita yang tidak ingat, tidak percaya, dan tidak yakin dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau sekarang kita sudah tahu
kunci bahagia itu sekedar bagaimana kita memainkan perasaan. Ya. Belajar untuk tetap berada pada perasaan yang positif. Belajar untuk tetap berada pada perasaan-perasaan yang memberikan manfaat kepada kita. Timbul satu musibah, lalu kita meraung-raung, lalu kita berkeluh kesah. Bukankah kita sudah bahas di kajian sebelumnya, ketika kita mengeluh, sesungguhnya kita sedang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ketika kita meraung-raung, menjerit-jerit, menangis, melakukan satu perbuatan yang tidak pada saat kita mendapatkan musibah, misalnya, itu berarti kita merasa tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Kenapa tidak yakin? Barangkali hubungan kita dengan Allah masih belum bagus. Kenapa tidak percaya dengan Allah? Barangkali hubungan kita dengan Allah masih belum bagus. Kenapa tidak ingat dengan Allah? Barangkali hubungan kita dengan Allah tidak bagus. So, apa yang mesti kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan? Olah rasa kita. Mainkan perasaan kita untuk tetap berada pada perasaan yang positif. Bagaimana mendapatkan perasaan yang positif? Tahu maunya Allah. Belajar mempelajari apa sebetulnya maunya Allah untuk diri kita. Bagaimana supaya kita tahu dengan maunya Allah? Dekati Allah. Ketika kita dekat dengan seseorang pun kita akan banyak tahu. Ketika kita dekat dengan manusia, kita akan mengenal lebih jauh tentang manusia itu. Maka ketika kita juga berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah, lebih banyak kita mengenal Allah, lebih banyak kita tahu maunya Allah untuk kehidupan kita, maka dari situ kita akan merasa hidup kita itu ternyata enteng-enteng saja. Santai-santai saja, sederhana saja, semudah itu. Ya, cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, dan silakan Mbak Andi sementara untuk saya minta break juga. Monggo. Baik, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid atas kajiannya hari ini ya. Jadi tadi bagaimana ternyata topik terkait dengan tema kajian hari ini yaitu mainkan perasaanmu adalah bagaimana kita mengolah rasa, bagaimana kita menjaga untuk memainkan perasaan kita selalu di level positif. Caranya gimana? Caranya dengan kita ya senantiasa tahu dengan maunya Allah gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali, ternyata arahnya seperti itu. Dan ini kebetulan pas banget nih, Kak, sejalan dengan tadi kemarin atau tadi malam ya, saya membaca statusnya Agim bahwa sungguh kita nggak tahu tuh apa yang, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara utuh. Dan kita harus selalu siap dengan apa yang cocok dan tidak cocok dengan keinginan kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita fokus saja untuk meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan tentu saja memaksimalkan doa sebagai tawakal kita kepada Allah. Karena tentu saja insya Allah takdir Allah adalah takdir yang terbaik ya. Baik, terima kasih nih Pak Farid atas sharingnya pagi hari ini, dan Bapak Ibu, kakak semuanya, sahabat semuanya, mohon izin waktunya ya seperti saya sampaikan tadi di awal. Boleh dibantu ya, kami sedang mengadakan evaluasi, silahkan boleh diklik link yang saya berikan di Zoom maupun nih di Facebook ya. Oh, di Facebook bisa ke klik nggak ya ini? Atau nanti saya share juga di grup WA. Ya, sambil 2 menit mungkin sekarang aja ya, supaya bisa nanti selesai dari sini nggak ada kegiatan lain yang tertunda ya, seperti itu. Sambil saya sedikit putarkan, laporkan ya terkait dengan kegiatan seperti biasa kami, yaitu Sahabat Berkat Cinta. Silakan boleh sambil Bapak Ibu kakak semuanya, sahabat semuanya untuk mengisi link yang diberikan. Baik, sebentar. Ini hide. Ya, jadi alhamdulillah hari Jumat kemarin seperti biasa kami juga masih rutin melakukan berbagi nasi box ya, dan ke 4 kota, yaitu ke Lampung, ke Semarang, ke Jombang, dan ke Nganjuk. Dan selama 1 minggu terakhir ya, jadi dari tanggal 11 sampai 18 Maret ini
alhamdulillah dari sisa saldo tanggal 11 yaitu 359 ribu masuk. Suaranya buffer ya, oke. Oh, Pak Farid suaranya double ini Pak Farid, ada yang bergema. Oke. Baik, kemudian masuk dana selama seminggu yaitu 1.115.000 sedekah dari sahabat-sahabat mulia, para donatur mulia, alhamdulillah, sehingga total adalah 1.474.000. Jadi insya Allah untuk Jumat depan masih ada sisa saldo 474.000. Bagi sahabat semua yang ingin berpartisipasi ya menandakan kita masih dimudahkan menyebut ilmu, silakan bagi yang ingin sama-sama yuk kita berbagi nasi box ya. Agar ini tidak hanya membantu orang-orang di daerah sana ya yang membutuhkan, tapi juga dapur-dapur SPC atau dapur sahabat Perkacita kita yang ini adalah tentu saja ibu-ibu yang sedang merintis bisnisnya ya. Saya ajak untuk memulai dengan catering karena terkait dengan pandemi, terdampak pandemi, atau suami yang kurang sehat, suami yang tidak bekerja dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah jalan untuk bagaimana yuk mereka bisa terbantu di situasi ini. Itu saja yang mau saya sampaikan dan sebentar ini stop. Oke. Baik, terima kasih banyak nih sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang terus nih ya mensupport baik kajian Spiritual Journey maupun program Sahabat Berkat Cinta ya. Mudah-mudahan kajian ini banyak manfaat yang didapatkan dan sebagai tanda kesyukuran kita ya masih dimudahkan untuk menyebut ilmu. Silakan nih Bapak Ibu berbagi lagi kebaikan, tularkan lagi kebaikannya. Silakan bagikan acara ini ke orang-orang terdekatnya, tetangganya, sahabatnya, keluarganya ya, agar kita bisa semakin banyak mengajak orang kepada kebaikan. Baik, itu saja dan sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan doa kembali ya, doa penutup. Mudah-mudahan ini semakin membawa kita untuk semakin taat ya, membawa tadi ya bagaimana caranya, dengan cara kita tahu maunya Allah, kita semakin taat kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah, kita semakin pasrah kepadanya ya. Maka Pak Farid akan memandu ya dengan doa. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kita akan tutup acara ini dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan tadi mendapatkan perkenan dan tentunya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Farid, mohon izin, saya baru ingat pemenang kajian ya, pemenang kajian minggu ini ya. Alhamdulillah ya. Oh. mau diumumkan sekarang apa nanti setelah doa? Untuk ini, untuk nanti setelah doa ya. Jadi untuk yang mendapatkan, oh ya betul, maaf Mbak Anggi tidak ingat. Untuk yang mendapatkan apa tuh namanya free coaching kita ya, ambil dari teman-teman yang biasanya rajin memberikan apa tuh donasi kepada kegiatan SPC ya, sedekah Berkat Cinta. Nanti bisa diumumkan oleh Mbak Anggi siapa saja yang akan mendapatkan free coaching di minggu depan ya. Itu Mbak Anggi. Terima kasih Pak. Ya silakan. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita mulai dengan istighfar 5 kali lalu nanti sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga juga kami tetap istiqomah di jalan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memujinya. Kami mohon pertolongan dan pengampunan-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah ya Rabb, barang siapa yang Engkau berikan petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya.
Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Ya Allah, ya Rabb, kami bersaksi bahwasannya tiada ilah yang hak untuk disembah, melainkan hanya Engkau semata. Ya Allah, tiada sekutu bagimu, dan Muhammad SAW adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih banyak atas perhatian belajar bersamanya kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah dan Allah mudahkan kita semua senantiasa semakin diberikan keberlimpahan dan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Farid, alhamdulillah ya di hari ini kita juga masih berbagi sesi free coaching ya Pak Farid ya untuk 2 orang. Dan untuk kali ini kita mau memuliakan para donatur ya yang senantiasa rutin bersedekah. Yaitu yang pertama adalah Ibu Teti dan yang kedua ada Ibu Tri Mulyani. Nanti insya Allah kita atur lebih lanjut, dan ibu-ibu lainnya atau bapak ibu lainnya yang para donatur insya Allah nanti kita bergilir ya untuk mendapatkan sesi free coaching bersama Pak Farid Auladi. Itu saja, dan seperti biasa silakan di-on-kan kamera videonya. Iya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskan di kolom chat ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, seperti biasa kita menjemput ridho Allah, tangannya silahkan diangkat ya, seperti berdoa sambil kita menunggu. Mungkin masih ada yang mau on kamera, ditunggu. Iya. Oke. Iya. Oke. Siap ya Bu Sunati. Baik, oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke. Sebentar, layar kedua. Baik. Dan ya, 1, kalau magnet rezeki kita ya, karena dari komunitas magnet rezeki juga, 1 sama terhubung, dan kita mengharap ridho dan tawakalnya, pertolongan hanya 1, 2, 3. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Farid ya. Kita doakan ya Pak Farid senantiasa didoakan agar senantiasa dimudahkan ya menggali ilmu dan berbagi kepada kita semuanya. Istiqomah juga untuk kajiannya, dan mudah-mudahan semakin dimuliakan dan dibagikan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai jumpa lagi di kajian Sabtu depan insya Allah. Salam sehat. Salam bahagia, selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
للإيمان